Asik. Asik, 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 asik. Cie. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo YouTube. Ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Kali ini gua bakal nge-review sebuah sepatu futsal, tapi yang ini anti mainstream. Jadi jarang anak-anak futsal Indonesia itu pakai sepatu dari brand ini. Oke, sepatunya adalah yang pertama Asics Caleto. Dan yang kedua, sepatu yang bakal gue review adalah X-Munich Continental V2. Tapi hari ini gue bakal fokus untuk nge-review Asics Caleto. Ya, dan seperti biasa disclaimer dulu kalau bahwasanya di sini saya tidak dibayar oleh pihak Asics, bukan nolak, tapi ya monggo kalau mau. Ya, gue nggak dibayar untuk berbicara apapun mengenai sepatu Asics ini, gue nggak dibayar untuk berbicara spesifik atau mempromosikan sepatu ini. Sebelumnya gue mau terima kasih dulu untuk Bang Imam Top Score yang telah menghibahkan, beliau mempersilahkan saya untuk menggunakan sepatu ini dan akhirnya saya mengetes sepatu ini. Asics mungkin banyak dikenal sebagai sepatu lari. Saya juga punya sepatu Asics Gel Nimbus dan sepatunya sangat enak. Brand asal Jepang ini sangat terkenal untuk development sepatu runningnya. Nggak banyak orang yang tahu kalau ternyata sepatu Asics juga dia memproduksi sepatu untuk soccer dan futsal. Salah satu atlet yang saya tahu yang memakai sepatu Asics itu adalah Iniesta. Setelah dia keluar dari Barcelona dan pindah ke klub Jepang, dan setelah itu kalau nggak salah dia beberapa kali direkam atau mungkin menjadi wear tester untuk sepatu soccer Asics. Dan sebenarnya kehadiran Asics futsal di Indonesia ini dan yang mempeloporinya adalah ya top score sendiri yaitu oleh Imam Cros. Thanks untuk Imam dan Top Score yang telah memasukkan sepatu ini, karena Imam dengan Top Score-nya berhasil memasukkan sepatu ini ke Indonesia, diikuti juga oleh beberapa reseller yang lain. Jadi untuk membeli sepatu Asics futsal ini sudah mudah kalian temukan di beberapa distributor atau di marketplace gitu. Oke, langsung saja biar nggak bertele-tele ya si reviewnya, karena gue juga ada jadwal. Dan seperti biasa gue bakal nge-review sepatu ini dari hal-hal yang gue suka dan gue kurang suka, dan selalu gue mengawali dari hal yang gue suka dari sepatu ini. Oke, yang pertama adalah fitting uppernya. Ya, sebenarnya buat gue udah nggak heran, buat gue pribadi Asics salah satu sepatu yang memiliki fitting terbaik, karena ketika gue menggunakan runningnya itu memang fittingnya sangat baik. Anyway, gue sudah menggunakan sepatu ini futsal kurang lebih sekitar 5 jam dan gue cukup khawatir karena runningnya tuh fittingnya sangat enak banget gitu. Jadi ketika ke futsal sebenarnya agak ada khawatir apakah bisa menyamai fitting di running, dan ternyata dari segi fitting ini amat sangat nyaman, tidak ada bedanya dengan running. Saya nggak tahu, di kaki saya adalah size 43 dan bentuknya adalah lebar, cocok menggunakan Asics di size 44, dan ini dia size 43 setengah untungnya. Intinya dari segi fitting ini sangat-sangat nyaman untuk mungkin teman-teman yang kakinya lebar. Kita lihat, walaupun ujungnya agak-agak lancip, tapi di sini dia forefootnya dia agak-agak wide, dia lebar, jadi cukup mengakomodate kaki teman-teman atau kaki orang Indonesia yang lebar kiprat push. Hal yang kedua yang gue suka dari sepatu ini itu adalah durability atau kualitas si materialnya. Di tongnya di sini ada size label di sini, dia tertulis kalau menggunakan material synthetic leather. Tapi yang saya rasakan di sini kualitas synthetic leathernya bukan kualitas yang ece-ece. Biasanya synthetic leather itu dia kaku. Dia tidak flex, tapi di sini dia sangat-sangat flex dan dia sangat-sangat dia tidak kaku gitu. Yang kedua, anak-anak futsal pasti tahu kalau misalkan sepatu dengan kulit sintetik ketika dipakai untuk beberapa kali, dia pasti akan ledes. Apa itu ya bahasanya, ledes itu terkikis. Nah, di sini enggak. Jadi sudah 5 jam saya pakai. Saya menggunakan kaki kanan, ini sepatu bagian kanan, saya banyak kontrol, saya banyak shooting dari kaki kanan. Dan sebelum saya menggunakan sepatu ini, Bang Imam juga sudah menggunakan sepatu ini, dan beberapa temannya juga sudah menggunakan sepatu ini sebelum sepatu ini diwariskan terhadap saya. Jadi sudah beberapa banyak pengetesan di kaki yang mungkin berbeda-beda, dan sejauh ini saya tidak melihat ada bagian-bagian yang ledes. Jadi kualitas materialnya cukup bagus, durability cukup bagus, dan di sini juga material liningnya juga bagus, dan bagian insole-nya, shock liningnya juga bagus. Jadi dia nge-grip si kaki dengan baik. Ya pokoknya materialnya bagus, dan ini juga tidak terlalu berat karena dia material sintetik gitu. Jadi
good job buat ASIC, materialnya mantap. Ya, yang terakhir yang gue suka dari sepatu ini adalah desainnya. Jadi kalau misalkan dilihat dari desainnya di bagian frame-nya, ini model-modelnya agak klasik. Jadi banyak dekorasi jahitan, terus dia diisi foam, jadi dia agak-agak timbul. Terus strapnya ASIC, gue nggak tahu kenapa ya, mungkin gue fans banget sama strapnya ASIC dan Mizuno dan gue suka. Jadi untuk desain sebenarnya ini selera pribadi, tapi gue suka sama desainnya, tapi bukan untuk warna yang ini. Kebetulan memang unit yang saya review adalah warna navy, tapi saya sukanya adalah, kalau nggak salah ada beberapa warna hitam, itu keren juga. Dan yang paling gue suka adalah warna putih merahnya. Dan satu hal desainnya yang gue suka adalah karena dia di bagian cuttingnya atau di bagian konstruksinya dia itu asimetrik. Jadi dia biasanya kalau sepatu tuh ada potongan di sini, tapi dia di sini melintang. Jadi sehingga dari segi desain dia bisa menempelkan branding tulisan Calceto-nya di sini secara secara clear, tidak terputus gitu. Biasanya kalau sepatu futsal teman-teman perhatiin itu pasti ada potongannya di bagian belakang sini. Tapi di sini dia melintang, jadi dia bisa dikasih branding. Jadi dia cukup tricky dan cukup jenius. Jadi buat gua ini desain yang bagus. Good job buat tim desainnya ASIC. Gue suka. Oke, segitu aja mungkin hal-hal yang gue suka dari sepatu ini. Dan seperti biasa, berikutnya gue bakal langsung ngasih beberapa poin yang gue nggak suka dari sepatu ASIC Calceto ini. Yang pertama, konstruksi heel-nya. Ya, dari segi desain, ini cukup jenius gitu buat gue. Tapi kalau dari segi konstruksi, dengan adanya garis yang melintang di sini, dia akan menjadi lebih stiff dibandingkan konstruksi yang konvensional yang biasa gitu. Sehingga ketika gue menggunakan sepatu ini agak sedikit ada yang ganjel di bagian heelnya, seperti agak stiff, jadi sehingga ada yang lebih neken. Terus poin yang kedua yang gua nggak suka dari sepatu ini yaitu adalah insole-nya. Kenapa? Insole-nya kalau saya buka nih, dia cup insole dengan bahan Pylon, Eva atau Pylon di sini. Kelebihannya adalah ringan dan empuk. Dia gripnya sangat bagus, tapi dia itu sangat tipis. Ya, dia sangat tipis. Jadi agak-agak tidak terlalu meredam getaran kaki teman-teman ketika teman-teman menggunakan ini untuk futsal gitu. Jadi agak-agak lumayan bergetar sampai tumit gitu. Jadi kalau kan fungsinya insole yang empuk itu adalah untuk meredam getaran kaki gitu misalnya, sehingga meminimalisir potensi cedera gitu. Jadi untuk ini jadi agak-agak langsung napak gitu. Getarannya itu cukup lumayan ya, maksudnya kalau yang tidak terbiasa mungkin ya. Kalau saya sudah terbiasa menggunakan Pylon yang empuk, mungkin jadi agak-agak ganjil aja di sepatu ini gitu. Poin terakhir yang gua nggak suka dari sepatu ini adalah durability midsole-nya atau midsole foam-nya. Karena apa? Ini cukup empuk, tapi hand feel yang saya rasakan atau dari penggunaan yang saya rasakan, dia tidak terlalu rebound dengan baik, dia tidak terlalu bouncy dengan baik. Jadi bisa dibilang ketika dia tertekan si midsole-nya, itu dia sukar untuk balik lagi. Atau mungkin biasanya di midsole itu dia kasih campuran rubber. Nah, campuran rubber di midsole itu dia supaya bouncy gitu istilahnya. Nah, di sini mungkin dia rubbernya kurang banyak. Jadi dia kalau misalkan dipakai sering mungkin bakal gembos lama-lama, seperti itu kurang lebih bayangannya gitu. Jadi dia tidak terlalu memberikan energy return yang baik, yang mungkin itu kalimat bagusnya. Untuk kesimpulan, kualitas 8 dari 10. Yes, ini ASIC. Material tadi gue udah bilang kualitasnya al-wahid. Jadi kualitas uppernya sangat-sangat nyaman. Terus rubbernya dia juga bukan rubber yang TPR ya. Setahu saya ini, kalau saya tidak salah, ini dia tertulis di pack-nya itu, di size labelnya tertulis dia tuh rubber, jadi bukan TPR. Jadi ini traksinya sangat bagus gitu. Jadi ya standar ASIC jelas mereka kasih kualitas terbaik. Tapi ada note sedikit mungkin di over cementing untuk masalah kualitas. Nah, itu kenapa 8 ya? Mungkin kalau over cementingnya bagus mungkin gue bisa kasih 9. Over cementing itu dia lemnya tuh agak-agak luber ke atas. Udah itu aja sih. Poin yang berikutnya adalah masalah fitting. Masalah fitting gue kasih 8,5 dari 10. Yes. Fitting ASIC buat gue salah satu yang terbaik dan cocok di kaki gue. Karena ini size-nya bukan true to size, karena gue pakai 43 harusnya, tapi di sini 43.5. Jadi pasti ada gap di ujung tuh, pasti ada roomy sedikit gitu. Itu aja, tapi di ujungnya aja. Tapi di ke atas dia memeluk, di frame-nya memeluk, tapi di bagian depan dia ada gap sedikit aja. Masalah kenyamanan 8 dari 10. Ya, ini nyaman karena fittingnya bagus. Tapi minusnya di sini cuman karena di bagian heel-nya. Jadi di sini jadi kayak agak-agak nekan ke tendon, jadi agak-agak
kurang nyaman aja sebenarnya. Overall karena dia sintetik, dia cukup ringan di kaki, jadi nyaman dan dia materialnya juga cukup flex. Ya di insole juga tadi ada masalah karena ketipisan, itu aja sih. Kenapa gue kasih 8. Kalau misalkan itu diperbaiki, mungkin gue bisa kasih 9 atau mungkin 10. Berikutnya adalah masalah desain gue kasih 7,5 dari 10. Dan ini karena ini pribadi aja sih, suka tapi warnanya aja sih. Pilihan warnanya bukan warna yang gue suka untuk sepatu futsal. Jadi gue suka warna cerah, tapi dari beberapa opsi tidak banyak yang menggunakan warna cerah. Ada warna hitam, ada warna navy, setahu gue ada warna putih satunya lagi gitu. Ya itu aja sih sebenarnya kalau dari desain gitu. Tapi kalau dari konsepnya, ini gue suka. Cuman mungkin kalau misalkan di depan sini dikasih sweat, ya mungkin buat tendang yang nyoncong tuh. Jadi ini kayak salah banget, berasa itu kayak street futsal banget atau kayak sepatu-sepatu pro futsal banget lah kalau dikasih sweat lagi di depan. Jadi buat nyoncong kayaknya bakal enak banget. Dan terakhir, yaitu masalah harga. Harga gue kasih 7 dari 10. Kenapa sebenarnya? Ini mahal. Jadi kalau gue dapat datanya dari internet, kalau di marketplace itu harganya range dari 850.000 sampai 1.300.000. Gue nggak ngerti apa yang ada di pikiran orang ngejual sepatu ini 1,3 di saat ada orang yang ngejual 850. Tapi anyway, kita ambil harga terendahnya 850.000. Kalian bisa dapetin sepatu ini. Dan harga terendah ini kalian juga bisa dapetin di Top Score. Yoi, gue promosiin. Dengan harga 850.000, kalian bisa dapat sepatu ini yang kualitasnya ASIC buat gua, dan ini made in Vietnam. Jadi udah diimpor pula, lu dapat 850. Memang bukan harga yang terbaik untuk market kita sebenarnya. Tapi dengan harga segitu lu dapat kualitas ASIC, buat gua ini menjadi harga yang menarik pada akhirnya gitu. Cuman kembali gue harus realize ke market kita, itu bukan harga yang bagus. Itu aja. Oke, jadi kesimpulannya adalah tahan dulu, coba dulu, sikat dulu. Kalau kata gue, mending lu coba dulu. Clear, solid, coba dulu. Kenapa? Pertama masalah sizing. Ini selalu upsize. ASIC tuh selalu upsize di gue gitu. Dia selalu naik size. Jadi ada bagusnya kalau kalian fitting dulu gitu. Kalau misalkan emang nyaman, terus warnanya cocok ke selera kalian, terus fitting oke, terus harganya juga masuk lah, baru buat gua ini menjadi opsi yang menarik untuk kalian coba di lapang futsal atau di permainan kalian. Yo, segitu dulu video dari gua. Thanks yang udah nonton. Jangan lupa tulis komen kalian kalau kalian punya pengalaman menggunakan sepatu ini, kan kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan kalian juga bisa tanya-tanya apapun ke gue. Kalian bisa temuin gue di Instagram, gue ada di hamam.fuck, ada di fucking design, ada juga di Instagram. Untuk YouTube ini adalah The Fucking Footwear. Oke, segitu dulu. Jangan lupa gue bakal nge-review sepatu X-Munit Continental V2. Dan kenapa gue nge-review sepatu ini, yang memang ini sepatunya bukan sepatu yang baru, tapi buat gue ini menarik untuk di-review. Oke, segitu dulu video dari gue. See you in the next video. Don't forget to be the first person who love your works. And don't forget to always be authentic. Okay, see you in the next video. Bye-bye.